Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Nurmanida Lubis dan teman-teman saya Eliska Herliana, Nada Zulfa, Windy Febri Utami. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang Student Need Analysis. Untuk mempersingkatnya, silakan ditonton. Need analysis. Analisis kebutuhan sangat penting dilakukan oleh guru yang akan menyusun silabus dan bahan ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Analisis kebutuhan pengumpulan sistematis dan analisis semua informasi yang diperlukan untuk mendefinisikan dan memvalidasi kurikulum dipertahankan. Ini menganalisis apa yang sudah diketahui siswa dan apa yang perlu mereka ketahui. Metode need analysis. Analisa kebutuhan bisa dilaksanakan lewat kuesioner, interview, observasi, tes, koleksi data otentik, dan studi kasus. Caranya dengan melaksanakan pengumpulan data ini kepada orang-orang yang mempunyai otoritas atas pembelajaran dan kepada pembelajaran itu tersendiri. Analysis of target needs. 1. Necessities. Necessities adalah jenis kebutuhan yang ditentukan oleh tuntutan situasi sasaran. Itulah yang harus diketahui pembelajar agar berfungsi secara efektif dalam situasi sasaran. Kebutuhan adalah pengetahuan yang dibutuhkan siswa dan kebutuhan objektif mereka dalam 4 aspek bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua adalah lacks. Kita perlu mengetahui apa yang sudah diketahui siswa, sehingga kita dapat memutuskan kebutuhan mana yang belum mereka ketahui. Kekurangannya adalah pengetahuan siswa saat ini dalam 4 aspek bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Misalnya, siswa sudah pandai membaca dan menulis tetapi masih lemah dalam menyimak dan berbicara. Jadi, kekurangan mereka adalah mendengarkan dan berbicara. Tanggung jawab khusus guru adalah meningkatkan kapasitasnya dalam mendengarkan. Yang ketiga ada wants. Mereka memiliki keinginan mereka sendiri selain bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Siswa keinginan dan pandangan mereka sendiri tentang apa yang mereka pikir perlu mereka pelajari. Sedapat mungkin, seorang guru yang baik dapat memenuhi keinginan siswa untuk membangun keterlibatan yang besar dalam proses pembelajaran. Ada beberapa cara di mana informasi tentang kebutuhan target dapat ditemukan. Angket, wawancara, observasi, pengumpulan data, konsultasi informal, penugasan, dan tes. Adapun contoh pertanyaan tentang analisis kebutuhan. 1. Kursus akan digunakan untuk apa? 2. Mengapa para siswa mengambil kursus? 3. Di mana bahasa akan digunakan? 4. Siapa siswanya? 5. Apa yang sudah mereka ketahui tentang bahasa Inggris? 6. Apa latar belakang pendidikan dan sosial budaya mereka? 7. Bagaimana sikap mereka terhadap bahasa Inggris dan budaya Inggris? 8. Sumber daya atau bahan apa yang tersedia? 9. Apa konsep belajar dan mengajar mereka? 10. Metodologi pembelajaran apa yang akan menarik bagi siswa? Oke, saya akan membacakan materi tentang faktor lain yang harus dipertimbangkan. Teman-teman pasti sudah tahu siapa yang mengajar. Tentunya seorang guru. Guru harus diberi dukungan untuk perkembangan berkelanjutan mereka guna mengikuti tuntutan perubahan masyarakat belajar. Dan yang kedua, siapa yang diajar oleh guru? Para siswa dan siswi berada di tengah panggung dalam proses
pendidikan. Mereka adalah faktor terpenting dalam lingkungan belajar. Tidak ada pengajaran tanpa mereka. Dan guru harus memahami dan menerima latar belakang siswa yang berbeda, mempertimbangkan domain keragaman siswa akan kemungkinan pembelajar individu untuk mengembangkan kecerdasan majemuknya dengan langkahnya sendiri. Kebutuhan siswa juga harus diperhatikan dan dipenuhi. Oleh karena itu, guru harus memberikan kesempatan belajar dan pengalaman yang bervariasi untuk siswanya. Dan yang ketiga, apa yang diajarkan oleh guru? Tentunya yang diajarkan oleh guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Harus diingat bahwa apa yang dipelajari siswa akan menjadi usang dalam 10 tahun dan setengah dari apa yang perlu mereka ketahui untuk berhasil dalam pekerjaan dan kehidupan belum sepenuhnya dikembangkan dan harus dipelajari seiring berjalannya waktu di masa depan. Jadi, nilai dari proses pendidikan tidak hanya terletak pada apa yang mereka pelajari, tapi bagaimana mereka menerapkan cara belajar dan seberapa baik mereka akan terus belajar setelah mereka meninggalkan sekolah. Dan yang keempat, tulis pertanyaan untuk Anda sendiri yang mengumpulkan informasi tentang siswa dan apa yang saya bicarakan saya mengerti, apa yang saya lakukan saya mengerti. Yang kelima, berapa banyak dari pengajaran yang harus dipelajari? Jawabannya adalah dipertunjukkan. Pada akhir tindakan mengajar, perlu untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dan yang keenam, dengan siapa kita belajar? Guru dapat belajar dengan guru lain atau mitra komunitas, dan mengajar adalah usaha bersama. Sementara, guru adalah titik fokus dalam proses pembelajaran, dan guru harus memanfaatkan sumber daya dari lingkungan mereka dan mitra mereka agar efektif. Kemitraan adalah sarana dan bukan tujuan yang harus dikejar dalam dirinya sendiri. Kesimpulan, analisis kebutuhan merupakan proses kompleks yang harus dilakukan oleh seorang guru profesional sebelum merancang program untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Analisis kebutuhan memastikan bahwa kursus memenuhi kebutuhan siswa, relevan, dan memuaskan mereka. Analisis kebutuhan adalah menemukan kebutuhan siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan, kekurangan, dan keinginan mereka. Analisis kebutuhan juga mempertimbangkan materi yang akan disampaikan dan bagaimana materi tersebut disampaikan untuk memuaskan siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bermanfaat. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, untuk memberikan dukungan kepada kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.